Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah dengan NIM 2202918. Di sini saya sebagai moderator ingin memperkenalkan teman kelompok saya. Yang pertama, Belinda Rati Pertiwi dengan NIM 220351113. Eka Suryani Harahap dengan NIM 2204509. Miftahul Jannah dengan NIM 220630110 dan Miskatul Hidayati dengan NIM 220111332. Di sini kami akan membahas tentang identitas nasional. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Ini saya akan membahas tentang konsep dan urgensi identitas nasional. Secara etimologis, identitas berarti ciri-ciri, tanda-tanda atau jati diri yang dimiliki seseorang, kelompok, masyarakat, bahkan suatu bangsa, sehingga dengan identitas itu kita bisa membedakan dengan yang lain atau dapat disebut sebagai pengenalan. Istilah nasional merujuk pada bangsa secara keseluruhan atau artinya lebih besar dari pengelompokan berdasarkan ras, bangsa, budaya, bahasa, dan sebagainya. Dengan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa identitas nasional adalah faktor pembeda antara suatu negara dengan negara lainnya. Identitas nasional adalah faktor pembeda antara suatu negara dan negara lainnya yang tampak dari ciri-ciri dan karakteristik khas yang dimiliki oleh negara itu sendiri. Jadi, identitas bangsa itu sangat penting untuk dimiliki, dibangun, dibentuk, dikembangkan, atau dikontribusikan kembali agar suatu bangsa memiliki ciri-ciri khas sendiri yang terbedakan dengan bangsa lain dan juga berguna untuk membangun kesatuan sosial suatu bangsa, tidak mudah berombang-ambing oleh arus globalisasi, serta dapat menciptakan kepercayaan warga negara terhadap negaranya. 2. Faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Terdapat dua faktor penting dalam pembentukan identitas nasional, yaitu faktor primordial dan faktor kondisional. Faktor primordial atau faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut seperti geografi, ekologi, dan demografi. Kondisi geografis, ekologis yang membentuk Indonesia sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara, ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Sedangkan faktor kondisional atau faktor subjektif adalah keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor historis ini mempengaruhi proses pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya melalui interaksi berbagai faktor yang terlibat di dalamnya. Hasil dari interaksi dari berbagai faktor tersebut. Selain itu, terdapat faktor lain yaitu faktor sakral, dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat bersangkutan. Agama dan ideologi merupakan faktor sakral yang dapat membentuk bangsa negara. Faktor sakral ikut menyumbang terbentuknya satu nasionalitas baru. Faktor-faktor tersebut, satu faktor objektif. Faktor objektif ini meliputi faktor geografis dan demografis. Kondisi geografi membentuk Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim tropis. Indonesia juga terletak di wilayah Asia Tenggara. Hal ini mempengaruhi adanya perkembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. 2. Faktor subjektif. Faktor subjektif ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor-faktor ini sangat mempengaruhi proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga identitas bangsa Indonesia. 3. Faktor primer. Faktor primer ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki berbagai macam budaya, bahasa, dan agama. Meskipun unsur-unsur tersebut berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-masing, namun hal tersebut bisa menyatukan masyarakat menjadi bangsa Indonesia. Persatuan terjadi itu tidak serta-merta menghilangkan keanekaragaman yang memang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia.
Maka dari itu lahirlah istilah Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. 4. Faktor pendukung. Faktor ini meliputi komunikasi dan teknologi seperti lahir akan membahas tentang sumber historis, sosiologis, dan politis tentang identitas nasional. Yang pertama, secara historis. Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh asing pada tahun 1908 yang dikenal dengan masa kebangkitan nasional atau bangsa. Pada saat itu, muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Kesadaran ini muncul karena pengaruh dari hasil pendidikan yang diterima sebagai dampak dari politektis. Yang kedua yaitu secara sosiologis. Secara sosiologis, identitas Indonesia ditandai dengan 4 ciri. Yang pertama yaitu suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif atau adu sejak lahir, yang sama caranya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Yang kedua yaitu kebudayaan. Kebudayaan yaitu kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat istiadat. Yang ketiga yaitu bahasa. Bahasa adalah identitas nasional yang bersumber dari salah satu lambang suatu negara. Yang ketiga yaitu kondisi geografis. Kondisi geografis ini meliputi lokasi, ruang, tempat, waktu. Secara politis, identitas nasional sudah diatur dan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam peraturan yang lebih khusus. Bentuk-bentuk identitas nasional pernah dikemukakan oleh Winarmo tahun 2013, yaitu 1. Bahasa nasional atau bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kedua, bendera negara adalah sang merah putih. Ketiga, lambang negara adalah Garuda Pancasila. 4. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya. Kelima, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. 6. Dasar falsafah negara Indonesia. 2.5. Argumen tentang dinamika dan tantangan identitas nasional. Secara sederhana, identitas nasional Indonesia mencakup semangat kebangsaan Indonesia, negara bangsa Indonesia, dasar negara Pancasila, bahasa nasional, bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Tantangan dalam mengembangkan identitas nasional terletak pada pikiran dan sikap yang terbuka untuk menghormati keanekaragaman, mendorong demokrasi yang partisipatif, memperkuat penegakan hukum, senang memajukan solidaritas terhadap mereka yang lemah atau korban, di mana negeri Indonesia adalah ruang publik sebagai tempat kita hidup bersama. Karena kedudukannya yang amat penting, identitas nasional harus dimiliki oleh setiap bangsa, karena tanpa identitas nasional, suatu bangsa akan terombang-ambing. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang pembahasan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Identitas nasional sangat penting bagi bangsa Indonesia karena yang pertama, bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dikenal oleh bangsa lain. Yang kedua, identitas nasional bagi sebuah bangsa sangat penting bagi kelangsungan hidup karena dapat mempersatukan bangsa. Yang ketiga, identitas nasional penting bagi kewibawaan negara Indonesia sebagaimana ciri khas bangsa. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Yang pertama, bendera Indonesia. Pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, negara Indonesia ialah sang merah putih. Merah memiliki arti berani dan putih memiliki arti suci. Yang kedua, bahasa Indonesia. Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional atau bahasa persatuan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan karena bangsa Indonesia memiliki berbagai jenis bahasa. 3. Lambang Negara Indonesia. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Burung Garuda menggambarkan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang besar dan kuat. Keempat, semboyan bangsa Indonesia. Sedangkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tapi tetap sama satu jua. Semboyan ini dipilih untuk menggambarkan persatuan negara Indonesia yang memiliki keberagaman suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Pasal 36B Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya.
Lagu ini diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman dan diperkenalkan pertama kali pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 di Batavia. Yang keenam, dasar falsafah. Negara Pancasila menjadi dasar falsafah negara, terdiri dari 5 dasar negara yang menjadi ideologi negara bangsa Indonesia. Pancasila adalah identitas nasional Indonesia yang memiliki kedudukan sebagai ideologi umum dan dasar negara. Yang ketujuh, konstitusi. Negara Indonesia Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum yang tertulis dan memiliki kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 1945 dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan dan bernegara. Undang-Undang 1945 sudah digunakan sejak Indonesia merdeka. Yang kedelapan, bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia berbentuk kesatuan dan memiliki bentuk pemerintahan republik. 9. Sistem Indonesia. Sistem pemerintahan yang digunakan di Indonesia adalah sistem demokrasi dengan sistem yang menjunjung kedaulatan rakyat. Identitas negara Indonesia saat ini. 1. Pengakuan budaya oleh bangsa asing. Banyak budaya kita yang telah diakui oleh bangsa lain. 2. Pengakuan wilayah oleh bangsa asing. Beberapa pulau di Indonesia telah diakui sebagai wilayah dari bangsa lainnya. 3. Lunturnya budaya asli Indonesia dengan budaya barat. Pola kehidupan generasi muda bangsa Indonesia saat ini telah luntur dan bersifat kebarat-baratan. 2.9. Hubungan antara identitas nasional dengan karakter bangsa. Identitas kebangsaan political unity merujuk pada bangsa dalam pengertian politik, yaitu bangsa negara. Bisa saja dalam negara hanya ada satu bangsa homogen, tetapi umumnya terdiri dari banyak bangsa heterogen. Karena itu, negara perlu menciptakan identitas kebangsaan atau identitas nasional, yang merupakan kesepakatan dari banyak bangsa di dalamnya. Identitas nasional dapat berasal dari identitas satu bangsa yang kemudian disepakati oleh bangsa-bangsa lainnya yang ada dalam negara itu, atau juga dari identitas beberapa negara-negara. Kesediaan dan kesetiaan warga bangsa negara untuk mendukung identitas nasional perlu ditanamkan, dipupuk, dan dikembangkan terus-menerus. Warga lebih dulu memiliki identitas kelompoknya, sehingga jangan sampai melunturkan identitas nasional. Di sini perlu ditekankan bahwa kesetiaan pada identitas nasional akan mempersatukan warga bangsa itu sebagai satu bangsa dalam negara. Sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengetahui proses terjadinya pembentukan negara ini, sehingga dapat menambah kecintaan kita pada tanah air ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang penting bagi pembentukan bangsa Indonesia antara lain: 1. Adanya persamaan nasib, yaitu penderitaan bersama di bawah penjajahan bangsa asing lebih kurang selama 350 tahun. 2. Adanya keinginan bersama untuk merdeka, melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Yang ketiga, adanya kesatuan tempat tinggal, yaitu wilayah Nusantara yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Yang keempat, adanya cita-cita bersama untuk mencapai kemakmuran dan keadilan suatu bangsa. Sekian presentasi kami. Saya sebagai moderator, kalau ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.